Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Laudri Bayu Andriansah dari kelas Tadris IPA A dengan NIM 207190028 akan menyampaikan materi terkait dengan kalor dan perpindahannya. Baik, langsung saya bisa disimak di sini teman-teman ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pokok bahasan. Jadi apa saja yang akan kita bahas atau kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, pengertian dari konsep kalor. Yang kedua, hubungan kalor dengan suhu dan persamaannya. Yang ketiga, hubungan kalor dengan wujud benda. Yang keempat, macam perpindahan kalor. Dan yang kelima adalah penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ketahui bahwa kalor itu merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian kalor. Apa itu kalor? Apa sih kalor itu? Kita sering mendengar istilah kalor dalam kehidupan sehari-hari, namun kadang kita juga akan bingung dan ambigu apa itu kalor sebenarnya. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, kalor ini merupakan energi panas yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi itulah yang namanya kalor. Nah, yang kedua adalah hubungan kalor dengan suhu dan persamaannya. Jadi, kalor ini itu akan berhubungan dengan suhu di sekitar lingkungan kita dan juga akan berkaitan dengan nantinya yang akan kita bahas pada kalor akan berkaitan dengan perubahan wujud benda. Tapi untuk yang kali ini, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah hubungan kalor dengan suhu. Baik, dalam istilah kalor yang berhubungan dengan suhu itu kita yang mengenal yang namanya kapasitas kalor. Jadi apa sih itu kapasitas kalor? Ya, kapasitas kalor itu adalah satu kalori dan adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kapasitas kalor itu adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 gram air atau benda lainnya hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi itu yang dinamakan kapasitas kalor. Nah, satu kalor atau satu kalori itu akan sama dengan 4,184 Joule. Jadi sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Nah, kenapa kok Joule? Karena satuan dari kalor atau energi panas itu adalah Joule. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kalor jenis. Jadi kalor itu akan berkaitan dengan suhu. Pasti suatu benda yang terkena kalor itu akan memiliki massa jenis tersendiri ya. Maksudnya kalor jenis tersendiri. Nah, jadi kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kalor jenis ini ranahnya kita lebih pada satuan benda yang massanya itu kilogram. Karena satuan berat yang baku itu adalah kilogram. Jadi kalau kapasitas kalor itu dalam 1 gram air menuju ke suhu 1 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau kalor jenis itu kita bisa menaikkan atau berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilogram, entah itu air atau larutan lainnya atau benda lainnya, menjadi sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berikut adalah beberapa contoh bahan berserta kalor jenisnya dalam satuan Joule per kilogram Kelvin ya. Nah, di sini air. Air memiliki kalor jenis yang tertinggi, jadi berkalor jenis sebesar 4,184 ya. Kemudian disusul dengan alkohol, ada aluminium, karbon, ada pasir atau grafit, kemudian besi,
ada tembaga sama perak. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh bahan yang memiliki kalori jenis dalam satuan joule per kilogram. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita akan mengenal terkait dengan kalor dan perubahan suhu benda. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang kalor itu untuk menaikkan suhu benda akan bergantung pada jenis benda itu. Nah, jadi biasanya ini faktor-faktor ya yang menyebabkan perubahan suhu pada suatu benda yang diakibatkan oleh kalor itu karena adanya kalor untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada jenis benda. Nah, jadi misalnya bendanya berjenis benda padat atau benda cair atau benda gas, jadi nanti akan mempengaruhi juga berapa banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Yang kedua adalah makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan juga akan semakin besar. Jadi misalnya tadi air nih. Nah, air tadi dengan kalor jenisnya adalah sebesar 4,184 atau biasanya satuannya itu 4 ya, betul. Jadi nanti maka kalori yang dibutuhkan itu juga akan semakin besar, jadi energi panas yang dibutuhkan itu akan semakin besar juga, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, makin besar massa benda, kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula, jadi akan berbanding lurus. Jika massa benda itu semakin besar, maka kalorinya juga akan semakin besar yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari benda tersebut. Baik. Nah, kemudian kita ke persamaan kalor terhadap suhu. Jadi ada rumus yang dapat diselesaikan dengan antara hubungan dari kalor dengan suhu. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, apa sih Q M C delta T itu? Nah, mari kita simak. Oke, ini keterangannya. Q itu sama dengan kalori yang diperlukan. Jadi berapa besar sih kalori nanti yang akan diperlukan untuk menaikkan dari suhu benda itu. Nah, biasanya satuannya adalah satuan joule seperti itu. Kemudian M itu adalah massa benda. Jadi berat dari benda tersebut dalam satuan kilogram. Jadi kalau semisal nanti ada satuan ditemukan satuannya gram, satuannya ons, satuannya apa, nah maka dirubah dulu ke dalam kilogram karena yang baku itu adalah massa benda itu adalah satuannya kilogram. Kemudian C, apa sih C? C itu adalah massa jenis benda dengan satuan joule per kilogram. Jadi tadi seperti yang di tabel yang sudah saya jelaskan di depan tadi bahwasannya massa jenis benda itu berbeda-beda. Jadi yang paling tinggi tadi adalah air, disusul kemudian ada aluminium. Kemudian delta T. Nah, delta T itu adalah kenaikan suhu dengan satuannya derajat Celcius yang biasa kita gunakan ya. Nah, ini kenaikan suhu ini biasa dicari dari T akhir dikurangi T awal. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal, maka akan ketemu kenaikan suhu atau delta T. Nah, berikut saya berikan contoh penerapannya dalam soal. Nah, di sini ada soal, berapakah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 500 gram air yang mula-mula dari suhu 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dengan C air sama dengan 4184 Joule per kilogram. Nah, berikut penyelesaiannya. Nah, gini. Jadi kita selesaikan dulu dengan langkah-langkah diketahui, ditanya, dan dijawab karena ini merupakan suatu proses ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mengerjakan soal yang berbentuk hitungan itu dalam ranah IPA, jadi jangan sampai lupa teman-teman menuliskan penyelesaiannya diketahui, ditanya, dan jawab karena itu adalah proses. Nah, di sini kita akan tahu apa saja yang diketahui, kemudian apa yang harus dicari, kemudian kita jawabnya. Di sini diketahuinya massa airnya adalah 500 gram. Nah, berarti harus diubah dulu dong ke kilogram. Ya, betul. Jadi harus diubah terlebih dahulu ke dalam kilogram. Jadi menjadi 0,5 kilogram. Kemudian ada suhu awalnya adalah 50 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius.
Nah, kemudian di situ ada C air. Nah, di sini C airnya adalah 4184 Joule per kilogram. Kemudian ditanya, berapa Q-nya atau berapa kalor yang akan diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut? Maka jawabnya adalah kita jawab dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 0,5 kali C-nya air dimasukkan 4 kali 4184 kali delta T-nya kita kurangi dari T2 min T1 atau T akhir atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, maka akan ketemu Q sama dengan 0,5 kali 4184 kali 100 dikurangi 50. Maka akan ketemu Q sama dengan 0,5 kali 4184 kali 50. Q sama dengan 25 kali 4184. Maka akan ketemu berapa kalor yang dibutuhkan, yakni adalah 104.600 Joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau suhu air dari yang bersuhu 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius itu adalah sebesar 104.600 Joule. Mungkin bisa dipahami sampai sini ya. Oke, ini mudah saja. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Nah, ini yang kita pelajari yang kedua. Jadi yang pertama adalah hubungan kalor dengan perubahan suhu pada benda. Sekarang kita pada perubahan wujud benda. Jadi kalor itu juga akan berkaitan dengan perubahan wujud benda. Oke. Nah, dalam kalor ini apabila berkaitan dengan perubahan wujud pasti akan muncul yang namanya kalor laten. Nah, kalor laten ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda. Itu adalah kalor laten. Nah, di sini kalor laten itu ada dua. Yang pertama ada kalor penguapan. Nah, jadi diuapkan. Kalor penguapan atau pengembunan ya, teman-teman. Nah, di sini dapat dicari dengan rumus Q sama dengan M kali U. Nah, yang kedua adalah kalor lebur atau kalor beku. Nah, dapat dicari dengan rumus Q sama dengan M dikalikan L. Maka kita kuak satu-satu. Q adalah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepas untuk berubah wujud dalam satuan Joule. Ingat ya, satuan kalor itu adalah Joule. Kemudian yang kedua M. M itu adalah massa zat yang berubah wujud. Jadi masanya berapa? Satuannya adalah kilogram. Ingat-ingat satuan bakunya adalah kilogram. Kemudian ada L. L itu adalah kalor lebur atau kalor beku. Nah, jadi misal diketahui suatu benda memiliki kalor lebur atau kalor beku, maka simbolnya adalah L besar. Nah, dengan satuannya Joule per kilogram. Kemudian untuk U itu adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Nah, jadi U itu adalah uap. Ingat ya teman-teman, mudah sekali dihafalkan. Ya, jadi kalor penguapan rumusnya Q sama dengan M kali U. Kalor lebur atau beku itu Q sama dengan M dikalikan L. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke perhitungan rumus atau contoh soal ya, teman-teman, di sini kita yang perlu kita ketahui yang paling mendasar itu adalah perubahan wujud benda. Jadi benda itu ada 3 jenis ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ada perubahan-perubahan terjadi. Yang pertama adalah padat ke cair itu dinamakan mencair. Nah, ini kita simpulkan dengan panah hijau. Kemudian cair ke gas itu namanya menguap. Nah, ada juga padat ke gas itu namanya menyublim. Kemudian selanjutnya adalah dari gas ke padat itu adalah mengkristal atau menghamblur ya. Nah, ini yang saya simbolkan merah, panah dengan merah, panah merah. Kemudian dari gas ke cair itu namanya mengembun. Nah, dan terakhir adalah cair ke padat itu namanya membeku. Oke,
Nah, apa sih maksudnya dari garis panah yang berwarna hijau sama merah ini? Nah, ini dia. Garis hijau itu berarti menerima kalor. Garis merah berarti melepaskan kalor. Nah, jadi pada perubahan wujud benda ini, kalor di sini itu melakukan serah terima ya, teman-teman. Jadi dari padat menuju ke cair itu kan mencair berarti menerima kalor. Nah, kemudian dari cair ke padat itu membeku berarti mereka melepas kalor. Jadi gitu, seperti itu. Jadi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya sampai sini? Karena ini hal yang paling mendasar dari perubahan wujud benda yang perlu kita ketahui. Oke, kita lanjutkan ke contoh penerapannya. Nah, di sini ada contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kilogram air dalam keadaan beku? Nah, dari dalam es ya ini, jika kalor leburnya sebesar 336.000, mohon maaf, joule per kilogram. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Seperti biasa, sebelum kita menjawab, kita analisis dengan prosesnya terlebih dahulu. Jadi perlu diketahui, ditanya, dan baru dijawab. Nah, diketahui massa airnya 5 kilo. Nah, sudah sesuai ya kita dengan satuan SI. 5 satuannya adalah kilogram. Kemudian ada kalor lebur air. Nah, kalor lebur airnya adalah 336.000 joule per kilo. Nah, jangan lupa dirubah ke dalam satuan ke kilogram ya. Di sini seharusnya di sini ada angka pangkatnya ini. 3,36 kali 10 pangkat 5 seharusnya ya. Oke. 3,36 kali 10 pangkat 5. Kemudian berapa Q-nya? Jadi ditanya berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita jawab Q sama dengan M kalikan L, karena rumus dari lebur tadi itu adalah L ya simbolnya. Jadi Q sama dengan M kali L. Nah, jadi kita langsung kalikan, kita langsung masukkan. Jadi 5 kali 3,36 kali 10 pangkat 5 ya. Tadi seharusnya teman-teman ini di sini ada tidak terlihat ya, pangkatnya 5 hilang. Ya, oke. Tidak apa-apa, saya jelaskan ya di sini. Jadi 5 kali 3,36 kali 10 pangkat 5. Kemudian ketemu jawabannya 1,68 kali 10 pangkat 6. Oke, itulah jawabannya teman-teman. Mudah kan? Sampai di sini. Jadi apabila kita menggunakan proses diketahui, ditanya, baru dijawab, itu kita akan tahu. Nah, jadi prosedurnya kita akan tahu apa sih yang sudah diketahui di soal, kemudian ditanya apa yang ditanyakan, kemudian baru kita jawab, kita cari jawabannya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan perpindahan kalor. Nah, kalor itu juga bisa berpindah ya. Jadi berpindahnya bisa melalui perantara atau bisa secara langsung. Nah, oke, kita lanjut. Perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada konduksi. Oke, nah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Jadi ini contohnya saat kita memanaskan panci. Nah, kita memegang gagang panci, itu kan akan terasa panas ya. Nah, disitulah letak penerapan konduksinya. Oke, konduksi itu jadi perpindahan panas itu tak melalui zat perantara tapi tidak disertai dengan partikel zat perantara. Jadi hanya panasnya itu merambat melalui alat perantaranya saja. Jadi tidak menyertakan partikel di dalamnya untuk ikut mengalirkan kalor. Kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Nah, jadi perbedaan antara konduksi dan konveksi itu adalah pada letak perpindahan partikel zatnya. Partikel zat perantaranya. Jika dikonduksi itu tidak disertai dengan partikel zat perantara. Nah, kalau dikonveksi itu disertai dengan partikel zat perantara. Jadi partikelnya itu ikut mengalir bersama kalor
yang akan diairkan ke suatu benda. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor secara langsung tanpa melalui zat perantara. Jadi tidak ada zat perantara tapi kalor itu bisa terasakan. Jadi energi panasnya itu sudah langsung bisa terasa di tubuh kita. Oke, kita lanjut perpindahan kalor. Nah, ini dia contoh penerapannya. Mungkin kita sudah sering kita ketahui ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal saat ibu kita memasak air di apa itu, di panci. Nah, kemudian di atas kompor gas. Nah, di sini letak konduksinya. Jadi konduksinya itu adalah di antara pertemuan gagang atau pegangan dari panci itu dengan panci yang dipanaskan di atas tungku api, nah, di atas kompor gas. Nah, konveksinya, jadi kejadian konveksinya itu adalah um, perubahan suhu pada air yang direbus. Nah, jadi di situ ditambahkan dengan panah biru dan merah itu, jadi itu disertai dengan partikel zat perantaranya. Jadi disertai dengan pergerakan partikel zat perantara. Nah, maka air itu akan bisa mendidih itu ya itu tadi karena adanya transfer kalor yang disertai dengan zat partikel perantaranya di air itu. Jadi terus bergerak, nah sehingga membuat air itu menjadi menguap atau menjadi mendidih. Nah, disitulah proses konveksi. Kemudian radiasi, nah itu langsung dari kompor gasnya. Jadi saat kita mendekat ke kompor gas, maka kulit kita akan terasa panas. Nah, itulah adalah proses radiasi. Nah, mudah kan teman-teman bisa dipahami sampai sini ya. Nah, jadi konduksi itu letaknya pada pegangan panci dengan penghubung pegangan panci dengan apa itu, pancinya, permukaan pancinya. Nah, itu merupakan proses konduksi. Jadi di situ ada isolator dan juga konduktor. Isolator itu adalah benda yang sukar menghantarkan panas, sedangkan konduktor itu adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Nah, kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini itu tadi adalah pada airnya. Jadi air yang direbus dalam panci dan dipanaskan. Nah, itu perantaranya itu adalah panci, wadah panci itu, kemudian partikelnya itu campur dengan air itu tadi. Jadi permukaan panci itu, nah ikut mendidihkan air itu, berarti adanya pergerakan kalor yang menyertakan dengan dari partikel zat perantara. Nah, jadi di situ konveksinya sehingga air menjadi mendidih. Kemudian proses radiasinya itu saat tubuh kita terpapar langsung oleh rasa panas atau energi panas dari api kompor itu tadi. Ya, seperti itu. Mudah sekali untuk dipahami ya teman-teman, dan ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak menyadarinya bahwa ini itu merupakan sudah satu rangkuman perpindahan kalor ya. Wah, bagus. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa saja sih penerapannya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Nah, akan saya perjelas di sini ya. Baik. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yakni diantaranya adalah yang pertama, peristiwa pemanasan air atau memasak air tadi ya. Jadi air dipanaskan di atas tungku api dengan panci. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembakaran api unggun. Jadi saat kita berkemah, kegiatan api unggun, nah itu dari kita di dekat api unggun akan terasa panas. Nah, itu adalah proses radiasi. Kemudian yang peristiwa pemanasan air tadi, dari ketiganya bisa konduksi, bisa konveksi juga bisa, dan radiasi juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, jadi ini adalah proses konveksi ya teman-teman. Karena apa? Karena pada saat panas di daerah daratan itu akan lebih cepat daripada panas di daerah lautan. Jadi di daerah lautan atau perairan itu akan cepat dingin daripada di daerah daratan. Jadi panas di daerah daratan itu lebih awet daripada di lautan. Nah, itu adalah contoh peristiwa dari konveksi, perpindahan kalor secara konveksi.
Kemudian yang keempat ada pancaran sinar matahari saat terik. Nah, jadi ini adalah langsung karena tidak ada zat perantara, tidak disertai dari panci atau dari aluminium atau dari benda-benda lainnya, tapi langsung terpapar di tubuh kita, terasa panas nantinya kan. Nah, berarti itu adalah sama seperti pembakaran api unggun tadi. Dan yang kelima adalah pembekuan atau pencairan es batu. Nah, di sini adalah proses penerapan kalor juga. Berarti apa? Kalau pembekuan itu berarti proses pelepasan kalor. Nah, kalau pencairan berarti proses penerimaan kalor. Jadi, kalor itu bisa datang dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan. Sebaliknya seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ehm, Tidak banyak materi yang dapat saya sampaikan, mungkin semoga itu adalah ringkasan atau rangkuman dari materi yang mudah dipahami dan kita sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Cukup sekian dari saya, ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.